Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kuliah kimia medisinal minggu keempat. Hari ini kita akan mempelajari tentang stimulan dan penghambat sistem kolinergik dan adrenergik. Pada bagian pertama ini kita akan mempelajari sistem adrenergik. Baiklah, kita refresh dulu tentang sistem saraf di tubuh kita. Sistem saraf ada dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Yang kita pelajari ini adalah sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer terdiri dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik mensyarafi otot-otot skeletal, otot-otot kerangka kita, otot-otot yang bisa kita perintah. Sedangkan sistem saraf otonom mensyarafi organ-organ yang otonom, organ-organ yang tidak bisa kita perintah seperti otot polos pembuluh darah, saluran cerna, saluran nafas, kemudian kelenjar-kelenjar, dan otot jantung. Sistem saraf otonom sendiri dibagi dua menjadi sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Kita lihat perbedaan penting dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik itu dari akson ke dendritnya kaya akan mielin, jadi dilapisi dengan lapisan mielin dan tidak terputus, tersambung, kemudian di ujungnya dilepaskan neurotransmitter yang namanya asetilkolin. Jadi neurotransmitter dari kata neuro dan transmitter, neuro adalah saraf, transmitter adalah pembawa berita. Dia dilepaskan di ujung sel saraf untuk kemudian dia bertemu dengan reseptornya di sel otot atau sel organ efektor. Beda dengan hormon, kalau hormon itu disekresikan oleh kelenjar, kemudian dia dibawa oleh peredaran darah ke seluruh tubuh, baru dia bertemu dengan reseptornya. Seperti insulin misalnya, insulin dilepaskan oleh kelenjar pankreas, kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Insulin mempunyai reseptor di sel-sel dari berbagai macam organ. Kalau neurotransmitter dia dilepaskan di situ, di ujung sel saraf, dan bekerja juga di situ. Reseptornya ada di sel organ efektornya. Pada sistem saraf otonom, baik simpatik maupun parasimpatik, terletak sambungan, ada sambungan yang memisahkan antara akson dan dendrit. Nah, kalau kita lihat di jalur saraf sebelum sambungannya biasa disebut ganglion. Sebelum sambungan ini ada serabut mielin, tapi setelah sambungan tidak ada lagi serabut mielin. Nah, ini ganglion, baik sistem saraf simpatik maupun sistem saraf parasimpatik ada ganglionnya, sambungannya. Di kedua ganglion ini dilepaskan asetilkolin. Ya, jadi persamaan simpatik maupun parasimpatiknya di kedua ganglionnya dilepaskan asetilkolin. Tetapi di ujungnya, kalau yang simpatik dilepaskan norepinefrin atau noradrenalin, sedangkan di parasimpatik dilepaskannya asetilkolin. Kemudian sistem saraf simpatik juga ada yang mensarafi adrenal medula. Adrenal di atas ginjal ini terletak di bagian atas ginjal kita. Ini tidak ada ganglion, tapi langsung bekerja di situ, melepaskan asetilkolin, ya. Kemudian akan merangsang adrenal medula melepaskan epinefrin dan norepinefrin. Kemudian epinefrin dan norepinefrinnya dibawa oleh pembuluh darah ke organ-organ yang lain. Nah, ini bedanya antara norepinefrin yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal, dia jadi perannya seperti hormon, dilepaskan kemudian dibawa oleh peredaran darah, dengan norepinefrin yang dilepaskan oleh ujung saraf simpatik. Kalau dia di sini ini bekerja sebagai neurotransmitter. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa efektor, ya, jadi organ yang disyarafi oleh sistem saraf somatik adalah otot-otot skeletal, otot polos rangka, sedangkan efektor yang disarafi oleh sistem saraf otonom adalah otot-otot jantung, otot-otot polos dari pembuluh darah, saluran cerna, saluran nafas, dan kelenjar-kelenjar. Nah, kita lihat bagaimana jalur penghantaran sistem saraf somatik dan otonom. Kalau tadi sistem saraf somatik itu sangat termielinasi, baik dari CNS-nya, dari sistem saraf pusatnya, sampai ke efektornya.
Sedangkan yang sistem saraf otonom terdiri dari 2 rantai dipisahkan oleh ganglion. Jadi neuron yang preganglion, yang pertama itu kayak mielin, tetapi setelah ganglion menuju ke arah organ efektornya itu tanpa dilapisi oleh serabut mielin. Nah, bagaimana efek neurotransmitter? Semua neuron somatik yang mensarafi sistem skeletal melepaskan asetilkolin dan efeknya selalu eksitasi. Artinya kalau asetilkolin dilepaskan maka sel otot akan berkontraksi. Kita akan bergerak gitu ya, kerangka kita akan bergerak. Sedangkan pada serabut saraf otonom yang preganglion tadi di kedua preganglion dilepaskan asetilkolin, yang postganglion berarti ini yang sistem saraf simpatik ya, melepaskan norepinefrin, kalau yang parasimpatik melepaskan asetilkolin. Efeknya berbeda, bisa stimulasi, bisa penghambatan. Nah, bagaimana efek sistem saraf otonom pada organ target? Itu tergantung pada neurotransmitter yang dilepaskan. Tadi norepinefrin kah atau asetilkolin kah? Dan tipe reseptornya, karena nanti efeknya bisa stimulasi, bisa penghambatan. Nah, kita fokus ke sistem saraf otonom. Sebagian besar organ dalam disarafi oleh sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Kenapa organ tubuh kita dialiri oleh kedua sistem saraf ini? Fungsinya untuk menghasilkan efek antagonisme yang mengontrol aktivitas organ dalam. Jadi, keduanya memberikan efek yang berlawanan sehingga apabila salah satu bekerja dengan lebih kuat, maka neurotransmitter yang satunya berfungsi untuk menetralkan atau menyeimbangkan. Jadi misalnya pada saat kita sedang kaget atau cemas gitu ya, jadi otak melihat suasana yang membuat cemas atau takut, kemudian sel saraf melepaskan neurotransmitter adrenalin menyebabkan jantung akan berdebar. Nah, kalau tidak diseimbangkan maka kontraksi sel otot jantungnya akan terus-menerus sehingga kemudian disitulah bekerja lawannya, sistem saraf parasimpatiknya untuk menghentikan kerja dari adrenalin. Nah, apa perbedaan pokok dari kerja sistem saraf simpatik dan saraf parasimpatik? Kalau sistem simpatik itu di jantung dan pernafasan dia meningkatkan. Jadi meningkatkan detak jantung dan laju pernafasan. Tetapi di sistem digesti dan eliminasi, ginjal maksudnya ya, dia menghambat. Ya, jadi kuncinya ini, kalau simpatik di jantung dan pernafasan dia meningkatkan, di saluran cerna dan jalur ekskresi dia menghambat. Kalau parasimpatik dia menurunkan detak jantung dan laju pernafasan, sedangkan di digesti dan ekskresi dia meningkatkan. Nah, kita lihat dulu reseptor kolinergik. Ya, jadi hari ini materinya adalah kolinergik, minggu depan kita belajar adrenergik. Reseptor kolinergik ada 2 jenis, ya. Jadi ada 2 jenis reseptor yang bisa berikatan dengan asetilkolin, yaitu jenis nikotinik dan muskarinik. Kenapa namanya nikotinik dan muskarinik? Karena ada 2 senyawa nikotin dan senyawa muskarin yang secara spesifik bekerja di masing-masing jenis reseptor ini. Jadi reseptor nikotinik hanya bisa berikatan dengan nikotin, yang reseptor muskarinik hanya bisa berikatan dengan muskarin. Kalau nikotik dari alkaloid tembakau ya, kalau muskarin itu dari alkaloid dari sejenis jamur. Nah, kalau asetilkolin mampu berikatan dengan kedua jenis ini, baik yang nikotinik maupun yang muskarinik. Sedangkan nikotin dan muskarinik hanya spesifik ke jenis reseptor masing-masing dan memberikan efek yang mirip dengan asetilkolin. Kalau dari jenisnya yang nikotinik itu jenis reseptor yang terhubung kanal ion. Jadi dia bentuknya adalah protein transmembran yang membentuk kanal, yang kalau asetilkolin berikatan maka kanal akan terbuka menyebabkan ion Na masuk. Sedangkan yang jenis muskarinik
tipenya adalah tipe reseptor terkopling protein G. Kemarin kita sudah pelajari ya, reseptor terkopling protein G ini mengaktifkan protein G, kemudian subunit alfa dari protein G mengaktifkan enzim atau mempengaruhi kanal. Itu kedua jenis reseptor kolinergik. Baik, kita lihat dulu tentang reseptor nikotinik. Jadi, reseptor nikotinik ini ditemukan pertama di target somatik, jadi di otot skeletal kita, otot rangka. Di situ dilepaskan asetilkolin dan ditangkap oleh reseptor nikotinik. Yang kedua, ditemukan di ganglion, baik ganglionnya sistem saraf simpatik maupun sistem saraf parasimpatik. Yang ketiga, terletak di medula adrenal yang memproduksi hormon adrenalin. Efek asetilkolin yang berikatan pada reseptor nikotinik selalu stimulatori. Artinya, kalau di sistem saraf somatik dilepaskan asetilkolin ketemu dengan reseptor nikotinik, efeknya pasti kontraksi sel otot. Di ganglion, kalau diaktifkan oleh asetilkolin, pasti kemudian efeknya adalah sinyal dilanjutkan, diteruskan gitu. Yang ketiga di medula adrenal. Interaksi asetilkolin dengan reseptor nikotinik di medula adrenal akan menyebabkan medula adrenal ini melepaskan adrenalin. Kemudian reseptor muskarinik, di mana letak reseptor muskarinik? Reseptor muskarinik ditemukan di semua sel efektor yang distimulus oleh serabut kolinergik postganglion. Artinya di ujung sistem saraf parasimpatik itu kan dilepaskan asetilkolin, kemudian sel efektornya adalah organ-organ otonom. Nah, di situ letak reseptor muskarinik. Nah, bagaimana efek pengikatan asetilkolin pada reseptor muskarinik? Itu bisa bersifat inhibisi, menghambat, atau eksitasi, menstimulasi, tergantung tipe reseptor dan organ targetnya. Nanti kita lihat ada perbedaan efek setelah asetilkolin berinteraksi dengan reseptor asetilkolin yang tipe muskarinik. Kalau tadi nikotinik efeknya selalu stimulatori. Nah, kemudian tadi kita lihat sekilas, ini materi minggu depan, tapi kita lihat sekilas reseptor adrenergik ada dua jenis, alfa dan beta. Nanti masing-masing punya subtipe. Yang beta 2 yang alfa punya alfa 1, alfa 2, yang beta punya beta 1, beta 2, dan beta 3. Kalau si norepinefrin atau noradrenalin ya, berikatan pada reseptor alfa, stimulasi umumnya efeknya. Tapi kalau ke beta umumnya inhibisi. Kecuali nanti di beberapa organ. Ya, ini kecuali jika norepinefrin berikatan pada reseptor beta di jantung, maka efeknya adalah efek stimulatori. Nah, ini rangkuman yang tadi saya sampaikan ya. Ini adalah sistem saraf pusat ya, medula dan spinal. Kemudian untuk sampai ke organ-organ target, maka ada sistem saraf perifer. Ini sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer ada sistem saraf somatik. Ini yang mensarafi otot-otot skeletal, otot sadar ya. Di situ dilepaskan asetilkolin, jenis reseptornya N-nikotinik. Kemudian ini sistem saraf parasimpatik, ada ganglion, di ganglion dilepaskan asetilkolin, ditangkap oleh reseptor nikotinik, kemudian di ujung sistem sarafnya dilepaskan asetilkolin, ditangkap oleh reseptor asetilkolin yang jenis muskarinik. Di mana saja ini? Di otot jantung, di otot polos baik saluran cerna, saluran nafas, saluran ekskresi, kemudian pembuluh darah, kemudian ada juga kelenjar, sel-sel kelenjar, dan ujung sistem saraf itu sendiri. Kemudian sistem saraf simpatik sama, di ganglion dilepaskan asetilkolin, ditangkap oleh reseptor jenis nikotinik. Kemudian ini kelenjar keringat ya, kelenjar keringat. Kemudian sistem saraf simpatik yang di sel otot jantung, sel otot polos, sel-sel kelenjar dan ujung saraf, ini ada ganglion, dilepaskan asetilkolin, ditangkap oleh nikotinik, ujungnya dilepaskan norepinefrin,
tipe reseptornya ada alfa, ada beta. Kemudian khusus untuk di vaskular renal ya, ini ada, dan otot polos ini ada asetilkolin di ganglion dilepaskan, kemudian ditangkap reseptor nikotinik, tapi di ujungnya dilepaskannya dopamin. Ada tipe reseptor dopamin 1. Kemudian ini di kelenjar medula adrenal ya, tadi reseptornya jenis nikotinik, kemudian setelah berikatan asetilkolin dengan nikotinik akan menyebabkan kelenjar adrenal ini melepaskan epinefrin atau norepinefrin yang kemudian dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini penjelasan lebih detail tentang respon masing-masing organ efektor terhadap rangsangan sistem saraf kolinergik maupun adrenergik. Misalnya di hati. Di hati itu ada SA node di situ. Sinoatrioventricular node ya. Jadi kalau sistem kolinergik yang bekerja maka menurunkan heart rate. Sedangkan kalau adrenergik dia justru meningkatkan heart rate. Tadi sudah saya sampaikan bahwa keduanya memberikan efek berlawanan untuk mengatur atau menjaga keseimbangan kerja tubuh kita. Kemudian ada atria. Atria ini kalau kolinergik yang bekerja dia menurunkan kontraktilitas dan biasanya justru meningkatkan konduksi listrik. Sebaliknya kalau reseptor beta yang diaktifkan oleh adrenalin maka meningkatkan kontraktilitas dan konduksi listrik. Di AV node, atrioventricular node, ini menurunkan induksi velositas dan memblok AV. Sebaliknya kalau yang adrenergik dia meningkatkan velositas konduksi. Kemudian di ventricle tidak ada rangsangan kolinergik tapi adanya adrenergik, dia meningkatkan kontraktilitas dan sebagainya. Itu di sel otot jantung. Kemudian di organ yang lain, misalnya ini di pembuluh darah koroner. Kalau ini kolomnya masih kolom kolinergik ya, yang di kanan kolom adrenergik. Kolinergik dilatasi, kemudian yang adrenergik kalau alfa kontriksi, kalau beta dilatasi dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini organ-organ lain, paru, lambung, intestinal, ya, usus ya, kemudian hati, pankreas dan seterusnya. Nah, hari ini kita fokus mempelajari sistem kolinergik. Nah, asetilkolin ini tadi neurotransmitter alami di tubuh kita. Dia bisa berikatan pada reseptor nikotinik maupun muskarinik. Tetapi nikotin hanya bisa berikatan pada reseptornya. Jadi nikotin ya hanya dengan reseptor nikotinik, muskarin ya hanya dengan reseptor yang tipe muskarinik. Kita lihat ini struktur dari asetilkolin. Asetilkolin adalah suatu ester kolin ya. Jadi ini ada asetil, ini gugus asetil, COCH3 ini asetil, kemudian ini kolin. Jadi dia suatu ester. Ini nikotin. Nikotin ini alkaloid dari tembakau, ini muskarin. Nah, kita lihat dulu senyawa yang pertama yaitu agonis kolinergik. Agonis kolinergik ini bekerja dengan cara meningkatkan stimulasi reseptor asetilkolin. Jadi peningkatan stimulasi reseptor asetilkolin ini dapat dicapai dengan dua cara. Yang pertama, dia berikatan pada reseptor asetilkolin, baik yang nikotinik maupun muskarinik, dan memberikan efek yang mirip dengan asetilkolin, sehingga dia biasa disebut agonis langsung. Yang kedua, dia disebut agonis tak langsung karena dia tidak berikatan dengan reseptor asetilkolin, tetapi dia menghambat enzim asetilkolin esterase. Enzim asetilkolin esterase adalah enzim yang menguraikan asetilkolin menjadi asam asetat dan kolin. Jadi kalau enzim ini dihambat, maka jumlah asetilkolin utuhnya meningkat dan asetilkolin nanti bisa berikatan pada reseptornya. Jadi ada agonis langsung, ada agonis tidak langsung. Nah ini
bagaimana asetilkolin berikatan pada reseptor muskarin. Jadi ini asetilnya, dia berikatan, ini metilnya masuk ke kantong hidrofobik, jadi terjadi interaksi van der Waals ya, karena ini nonpolar dengan kantong hidrofobik. Kemudian ini kemarin sudah kita pelajari ya, atom-atom O pada gugus karboksilat ini berperan sebagai akseptor ikatan hidrogen, sehingga amin dari asam amino ASN 617 ini berperan sebagai donor ikatan hidrogen, sehingga terbentuklah interaksi antara asetilkolin dengan reseptornya dalam bentuk ikatan hidrogen. Kemudian ini amin tersier ini berperan sebagai kation, sehingga dia membentuk ikatan ion dengan gugus karboksilat dari asam amino aspartat. Kemudian metil-metilnya menempati kantong hidrofobik. Rantai sampingnya ini ada juga interaksi hidrofobik dengan asam-asam amino tirosin dan tripsin. Nah, kita lihat bagaimana biosintesis asetilkolin di tubuh kita. Asetilkolin dibuat dari asam aminoserin. Asam aminoserin ini mengalami dekarboksilasi oleh serin dekarboksilase. Jadi penghilangan gugus karboksilat. Nah, yang merah ini hilang, digantikan oleh amin, jadilah dia kolin. Kolin mengalami tambahan metil ya, jadi tambah metil sampai 3 kali dengan bantuan ini konjugasi metil. Kita sudah belajar metabolisme ya, di tubuh kita bisa terjadi konjugasi metil dengan adanya SAM 5-adenosil metionin oleh perantaraan enzim kolin metil transferase. 3 kali terjadi, sehingga akhirnya si kolin ini menjadi bentuk amina kuarterner. Kemudian si kolin ini akan mengalami konjugasi dengan asetil oleh kolin asetil transferase dengan keberadaan asetil koenzim A membentuk asetilkolin. Nah, asetilkolin ini nanti setelah diproduksi di dalam sel, dia disimpan di vesikel-vesikel, di kantong-kantong cadangannya. Akan dilepaskan kalau ada stimulan atau rangsangan dari otak. Jadi kurang lebih gini ya, ini di ujung ganglion, ini di ujung sistem saraf yang melepaskan asetilkolin ya. Ini organ efektornya. Jadi tadi asetilkolin dibuat dari asetil-CoA ya. Ini kolin ya, jadi mereka berinteraksi, terbentuk konjugasi menjadi asetilkolin. Kemudian asetilkolin ini disimpan dalam vesikel-vesikel cadangannya. Ini di prasinap. Prasinap itu berarti di ujung ya, ujung sistem saraf kolinergik. Nah, tadi sudah ya dibuat dari kolin dan asetil-CoA. Kalau ada rangsangan dari otak, maka asetilkolin yang disimpan di vesikel ini akan dilepaskan. Nah, di sini dia akan ketemu dengan reseptor kolinergik. Tetapi di situ juga ada enzim asetilkolin esterase yang tugasnya menguraikan asetilkolin menjadi asetat dan kolin, di mana kolinnya nanti diuptake lagi, masuk lagi ke dalam sel, dipakai lagi untuk membuat asetilkolin. Nah, pada saat molekul asetilkolin dihidrolisis oleh asetilkolin esterase, maka konsentrasi asetilkolin akan berkurang. Itu yang menyebabkan interaksi asetilkolin dengan reseptornya akan terputus gitu ya. Jadi tidak bekerja terus-menerus. Nah, apa saja contoh-contoh dari agonis kolinergik? Kalau asetilkolin sendiri secara alami ada di tubuh kita ya. Dia aktif terhadap nikotinik dan muskarinik, tapi tidak bisa dipakai sebagai obat. Karena di dalam tubuh kita itu banyak sekali enzim esterase yang bisa menghidrolisis asetilkolin. Sehingga kalau seseorang kekurangan asetilkolin, kita tidak bisa berikan asetilkolin. Karena begitu ada di darah, dia akan cepat terhidrolisis. Ya, sehingga tidak bisa untuk obat. Sehingga kalau seseorang kekurangan asetilkolin, dibutuhkan agonis kolinergik dari luar, maka yang diberikan adalah dulu di awal yang ditemukan adalah metakolin. Metakolin ini strukturnya mirip dengan asetilkolin, hanya ada tambahan metil nih di sini. Di rantai sampingnya ada metil. Tetapi metakolin ini walaupun dia dihidrolisis lebih lambat karena ada halangan sterik dari gugus beta metil,
dan dia aktif terhadap muscarinic tapi jarang digunakan karena tetap saja agak cepat hidrolisisnya gitu ya, tetap saja terhidrolisis. Kemudian didesainlah karbakol. Karbakol ini kalau di sini asetil gugusnya, di sini gugusnya karbamat, jadi karbonil dan NH2 di sini suatu amida ya, jadi karbamat ini suatu amida. Karbakol dihidrolisis lebih lambat karena keberadaan karbamat dan digunakan pada terapi glukoma untuk menurunkan tekanan intraokuler. Nah, berikutnya dikembangkan betanikol. Betanikol ini rancangannya gabungan dari metakolin dan karbakol. Jadi di sini dimasukkan metil, di sini diganti gugus asetilnya dengan karbamat. Efeknya lebih lama karena ada dua keuntungan dari halangan ruang tadi dan karena stabilitas dari karbamat. Digunakan untuk stimulasi saluran cerna dan saluran urin pasca operasi. Biasanya operasi yang besar, operasi yang pasiennya dibius total. Jadi kalau pasien itu menjalani operasi besar dia dibius total, biasanya dia diberikan muscle relaksan. Muscle relaksan ini senyawa yang menekan sistem saraf perifer gitu ya. Jadi menyebabkan tertekan supaya relaksasi. Tetapi setelah selesai, bisa saja kemudian belum terstimulasi sistem saraf yang perifer ini. Jadi makanya pasien biasanya tidak boleh makan dan minum sebelum dia buang gas gitu ya. Karena saluran cernanya belum bekerja. Nah, kalau ditunggu belum bisa bekerja juga, maka biasa untuk mempercepatnya diberikan betanikol untuk merangsang atau menstimulasi lagi saluran cerna dan saluran urin pasca operasi setelah tadi diberikan muscle relaksan. Kita lihat bagaimana hubungan struktur aktivitas dari senyawa-senyawa agonis kolinergik. Jadi modifikasi struktur yang bisa dilakukan ada 4 di sini ya. Jadi yang pertama mengubah gugus amonium kuaterner, kemudian perubahan di rantai etilen, di rantai samping, perubahan di gugus ester, dan pembentukan analog siklik. Yang pertama di gugus amonium. Jadi pada asetilkolin ada 3 gugus metil. Nah, perubahan yang bisa dilakukan hanya salah satu metil dapat digantikan dengan gugus yang lebih besar. Tetapi ternyata modifikasi tersebut dapat menurunkan aktivitas secara drastis. Jadi kalau analog dimetil, kan kalau asetilkolin trimetil ya, ada 3 metil di atom N. Kalau dimetil aktivitasnya hanya 1/4 dibandingkan asetilkolin. Bahkan kalau disubstitusi dengan gugus yang lebih besar dari metil ya, jadi gugusnya lebih besar dari metil, misalnya etil, propil, atau terhadap lebih dari 1 metil dapat hilang aktivitasnya. Kemudian muatan juga penting untuk aktivitas. Jadi pada asetilkolin N-nya ini N kuaterner, bermuatan positif. Kenapa? Karena tadi fungsinya untuk membentuk ikatan ion dengan gugus karboksilat dari asam amino di reseptor. Kalau diganti dengan atom C, karena C itu tangannya 4, sehingga isoster karbon, kalau diganti dengan atom C, iso itu sama, ster itu ruang, jadi atom N-nya diganti dengan C, maka menjadi tidak bermuatan. Nah, kalau dia diganti atom C dan menjadi tidak bermuatan, aktivitasnya tinggal 0,003%, sudah hampir tidak ada. Tetapi ada beberapa agonis asetilkolin yang alami dari bahan alam seperti pilokarpin, arekolin, itu dia aktif walaupun dia tidak merupakan atom N kuaterner. Kenapa? Karena pada pH fisiologi setelah masuk ke dalam tubuh pada pH 7,4, amina-amina ini yang tadinya tersier akan berikatan dengan hidrogen dari dalam tubuh kita, kemudian dia terprotonasi sehingga bermuatan, sehingga menjadi amonium kuaterner. Berikutnya terkait rantai etilen. Jadi rantai etilen ini adalah 2 buah atom C yang menjembatani antara gugus ester dengan atom N gitu ya. Tadi pada gambar interaksi muskarin asetilkolin dengan reseptor muskarinik, maka kedua gugus ini penting untuk interaksi sehingga jaraknya harus tepat. Maka jarak yang paling tepat adalah 2 buah atom C ini, sehingga
bagian molekul ini menjamin jarak yang tepat antara gugus amonium dengan gugus ester dan penting untuk aktivitas terhadap reseptor asetilkolin. Kalau dipanjangkan, misalnya jadi propil 3 atom C atau jadi lebih panjang lagi, maka akan terjadi penurunan aktivitas yang bermakna. Rantai ini bisa dicabangkan dengan penambahan satu substituen metil di sini. Kalau pada metakolin, substitusinya terjadi di B, jadi ini di beta, ini N, ini alfa, ini beta. Pada metakolin terjadi substitusi beta metil, dia lebih tinggi aktivitasnya ke muskarinik, gitu ya, reseptor jenis muskarinik. Sedangkan kalau substitusinya alfa metil di sini, aktivitasnya lebih ke reseptor nikotinik. Kemudian ada gugus ester. Kalau pada gugus ester ini diberikan substituen aromatis, ya, diberikan cincin aromatis yang besar, maka dia akan memiliki efek sebagai antagonis kolinergik. Nah, penggantian yang paling bermanfaat adalah dengan tadi sudah kita bahas, ya, penggantian gugus ester dengan gugus karbamat. Jadilah karbakol ini. Karbakol jauh lebih baik aktivitasnya dibanding asetilkolin karena dia mengurangi hidrolisis, jadi lebih stabil terhadap hidrolisis oleh esterase karena ini amida, jadinya terbentuknya amida. Kemudian analog siklik asetilkolin dengan aktivitas muskarinik terjadi pada beberapa bahan alam, ada muskarin sendiri, pilokarpin, arekolin. Analog siklik ini walaupun di sini tidak ada gugus ester, tapi jarak antara atom O dengan N masih dipertahankan 2 buah atom C, jadi masih ada jembatan etilen, dan sistem siklik ini tidak menyebabkan hilangnya aktivitas karena dia tetap bisa masuk ke reseptor muskarin, gitu ya, masih secara sterik masih bisa memungkinkan terjadi interaksi dengan reseptor muskarin. Contohnya pada ini muskarin, pilokarpin, arekolin, juga ada dioksolan. Dioksolan ini aktivitasnya juga kuat sebagai agonis muskarinik. Ini dioksolan, ya. Nah, kemudian kita masuk ke senyawa agonis tak langsung, yaitu senyawa yang bekerja dengan menghambat enzim asetilkolin esterase. Kita tahu enzim asetilkolin esterase adalah enzim yang menghidrolisis asetilkolin. Kalau enzim ini diinaktifkan misalnya oleh fisostigmin, ya, jadi fisostigmin ini menginaktifkan asetilkolin esterase secara reversibel melalui mekanisme hidrolisis normal oleh enzim. Tetapi intermediat karbamolil analog dengan intermediat asil lebih stabil terhadap hidrolisis sehingga recovery-nya berjalan lebih lambat. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini kalau enzim asetilkolin esterase berinteraksi dengan asetilkolin. Jadi ini bagian bawah ini enzimnya, gitu ya. Enzimnya dia ada beberapa step. Dia mengikat asetilkolin, kemudian terbentuk kompleks, kemudian diputus ikatan antara asetil dan kolinnya, kemudian dilepas, ya, jadi terbentuk asam asetat dan kolin, gitu. Nah, ini terjadi dalam hitungan yang sangat cepat, gitu ya. Jadi hitungan yang sangat cepat. Reaksi antara state 1 sampai state 9 ini mulai dari pengikatan, masuknya substrat asetilkolin ke enzim sampai terbentuk kompleks, kemudian terjadi transfer elektron dan seterusnya sampai ikatan terputus, kemudian dilepaskan lagi. Ini 9 step ini terjadi dengan cepat. Jadi reaksi intinya adalah reaksi hidrolisis, gitu ya. Jadi reaksi hidrolisis kemudian produknya dilepaskan sehingga enzim kembali ke bentuk awal. Nah, pada senyawa-senyawa antagonis enzim asetilkolin esterase, gitu ya, yang terjadi sedikit berbeda, gitu ya. Jadi ini senyawa-senyawa antikolin esterase selain fisostigmin ada neostigmin. Cuma neostigmin ini keuntungnya dia lebih stabil terhadap hidrolisis karena terjadi peningkatan efek induksi donor elektron pada gugus karbonil dengan adanya tambahan N-metil.
Selain itu, karena neostigmin ini juga bermuatan positif, di sini ada N-amonium quaterner bermuatan positif, sehingga dia tidak bisa menembus sawar darah otak, sehingga tidak mempunyai efek samping sistemik, efek samping sistem saraf pusat. Kalau kita lihat bedanya apa antara tadi si asetilkolin berikatan dengan enzim asetilkolin esterase kemudian dihidrolisis dengan kalau ini visostigmin misalnya memblok enzim kolin esterase. Jadi kalau visostigmin ini sama ya, ini reseptor enzimnya sama, masih terbentuk ikatan. Jadi visostigmin berikatan dengan enzim sama ya di sini. Kemudian terbentuk kompleks. Nah, seharusnya setelah terjadi reaksi kan substrat akan diikat. Produk yang sudah terjadi ini akan dilepaskan, ya, dilepaskan. Tetapi proses pelepasannya, proses hidrolisisnya ini berjalan sangat lambat, gitu. Jadi menyebabkan enzim tidak segera siap untuk bekerja mengkatalisis hidrolisis asetilkolin esterase karena dia masih terikat dengan intermediat karbamoil yang stabil. Nah, ini bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi begitu sudah terjadi produk, maka produk akan terhidrolisis dengan cepat sehingga enzim kembali ke bentuk semula. Tapi ini karena ada intermediat karbamoil yang stabil, ini tidak bisa segera terhidrolisis, tidak bisa segera lepas ini di sini nih. Lama sehingga kembalinya enzim ke bentuk aktif terlambat gitu ya, sehingga asetilkolinnya tidak sempat diuraikan oleh enzim sehingga jumlah asetilkolin bertambah, kemudian berinteraksi dengan reseptornya memberikan efek agonis, tapi agonis tidak langsung. Berikutnya kita masuk ke senyawa pemblok kolinergik. Jadi selain di ujung sistem saraf somatik yang mensarafi otot-otot skeletal, kalau yang di situ yang di otot skeletal kan nikotinik. Kalau selain di situ maka jenisnya adalah muskarinik, ya. Jadi jenisnya adalah muskarinik. Sehingga obat yang menghambat interaksi asetilkolin dengan reseptor asetilkolin di situ disebut sebagai pemblok kolinergik. Nah, karena asetilkolin itu punya reseptor di ganglion yang jenisnya nikotinik, maka kita perlu membedakan antara senyawa yang menghambat ganglion ya dengan ini senyawa yang menghambat reseptor muskarinik di ujung sistem saraf parasimpatik. Jadi sekali lagi sistem saraf simpatik maupun parasimpatik di ganglionnya ada reseptor nikotinik, tapi yang parasimpatik di ujungnya ada reseptor jenis muskarinik. Nah, penghambatan terhadap reseptor nikotinik di ganglion tidak dikembangkan sebagai obat karena ujungnya berbeda antara sistem saraf simpatik dengan parasimpatik, sehingga kalau yang dibloknya di ganglion itu efeknya bisa tidak spesifik gitu, sehingga tidak dikembangkan sebagai obat. Yang dikembangkan sebagai obat adalah pemblokan terhadap reseptor muskarinik yang ada di ujung sistem saraf parasimpatik gitu ya. Nah, ini asetilkolin dilepaskan, seharusnya dia akan berinteraksi dengan reseptornya. Ya, ini postsinap. Jadi ini di sel efektor. Nah, kalau asetilkolin akan berinteraksi dengan reseptor, kemudian akan mengaktifkan sel ini, stimulasi atau eksitatori. Tapi kalau antagonis, ya, karena dia memblok di sini tidak ada efek, tetapi dia menghalangi asetilkolin berinteraksi dengan reseptornya karena sudah diduduki lebih dulu oleh si antagonis. Nah, untuk senyawa-senyawa pemblok kolinergik ini umumnya dia akan menurunkan sekresi saliva dan cairan lambung. Jadi ini kerja terhadap sel sekret ya. Jadi kalau diblok maka saliva akan berkurang sekresinya, cairan lambung juga akan berkurang sekresinya. Juga akan menurunkan gerakan peristaltik saluran cerna dan urin. Kemudian ada dilatasi pupil. Berdasarkan efek-efek di atas, maka pemblok kolinergik ini bisa digunakan untuk yang pertama adalah terapi tukak lambung, karena dia akan mengurangi sekresi cairan lambung. Yang kedua untuk
tahapan pada operasi-operasi oftalmologi misalnya, karena dia akan menyebabkan dilatasi pupil. Kemudian untuk pengobatan Parkinson, karena salah satu yang terjadi pada Parkinson adalah aktivasi dari sistem saraf kolinergik. Jadi ini dikurangi aktivitasnya. Nah, apa saja senyawa pemblok kolinergik ini? Yang paling lama digunakan adalah alkaloid tropan seperti atropin, skopolamin yang berasal dari tanaman Atropa belladonna. Dia antikolinergik yang tertua, pertama kali ditemukan. Nah, atropin ini salah satunya digunakan sebagai antidotum pada keracunan organofosfat. Jadi desinfektan ya, insecticide yang mengandung senyawa organofosfat ini dia bekerja dengan menghambat enzim asetilkolinesterase. Enzim asetilkolinesterase milik serangga secara irreversibel. Jadi kalau sampai terminum oleh manusia, dia juga akan menghambat enzim asetilkolinesterasenya manusia secara irreversibel. Akibatnya karena enzim ini tugasnya menguraikan asetilkolin, karena dia dihambat, maka jumlah asetilkolin akan berlebihan, kemudian asetilkolin akan bekerja pada reseptornya. Ingat bahwa kalau di kelenjar sekret, misalnya saliva, tadi dia meningkatkan sekresi kalau asetilkolin, kalau di blok maka mengurangi sekresi. Kalau di sel otot dia menyebabkan kontraksi sehingga kejang-kejang pasiennya yang keracunan organofosfat itu, sehingga digunakan atropin untuk memblok jangan sampai kelebihan asetilkolin tadi berinteraksi dengan reseptornya. Selain itu ada skopolamin. Skopolamin digunakan sebagai antiemetik pada motion sickness secara transdermal. Humatoprin ya, humatoprin ini adalah salah satu contoh analog sintetik dari alkaloid tropan dengan durasi kerja yang lebih pendek. Kemudian ada juga pirensepin. Pirensepin ini sering digunakan untuk terapi tukak lambung karena dia bekerja dengan menghambat sekresi asam lambung. Nah, baik pada humatoprin maupun pirensepin itu aktivitas sebagai antagonis kolinergik terjadi karena mereka mempunyai komponen meruah, komponen gugus yang besar pada amin tersiernya. Jadi pada amin tersier juga pada daerah ester. Jadi di humatoprin misalnya ini di aminnya ada cincin bisiklik yang besar, di esternya juga ada cincin ini gugus meruah. Demikian juga di pirensepin ini gugus aminnya ada rantai siklik, demikian juga di esternya dia gantikan dengan gugus yang meruah seperti ini. Kita masuk ke golongan berikutnya, yaitu senyawa pemblok neuromuskular. Senyawa-senyawa yang masuk golongan ini adalah senyawa yang bekerja pada reseptor nikotinik di ujung neuromuskular. Jadi mereka bekerja pada ganglion, gitu ya, bekerja pada ganglion, sehingga dia mempengaruhi baik sistem saraf simpatik maupun sistem saraf parasimpatik. Digunakan secara luas pada pembedahan untuk relaksasi otot polos. Obat-obat ini ada dua golongan, ya. Senyawa kompetitif karena menduduki tempat yang sama dengan asetilkolin, dan senyawa depolarisasi, senyawa yang bekerja menyerupai aksi asetilkolin tetapi dia bertahan lama pada reseptor. Nah, kita lihat dulu senyawa kompetitif. Senyawa kompetitif ini pertama kali dikembangkan dari racun panah di curare. Jadi merupakan alkaloid indol. Jadi dulu itu suku India kuno itu kalau berburu menggunakan panah yang di ujungnya diberikan racun supaya pada saat buruan ini terkena panah dia tidak lari tetapi mengalami paralisis otot karena reseptor nikotinnya diblok. Yang paling terkenal pengembangan dari racun panah ini adalah senyawa tubokurarin, gitu ya. Jadi senyawa ini memiliki N-quaterner di sini, kemudian seperti dua buah senyawa ini, jadi di sini juga ada N-quaterner. Nah, tubokurarin sendiri tidak punya gugus ester, tapi dia tadi punya dua pusat amonium. Jarak intermolekuler antara dua pusat amonium tadi diperkirakan sama dengan jarak dua reseptor kolinergik, sehingga awalnya diduga
tubuh kurarin ini bekerja pada dua reseptor yang menyelimutinya. Tetapi sekarang diketahui bahwa salah satu gus amonium terikat pada sisi pengikatan anionik, sedangkan amonium yang lain terikat pada residu sistein protein yang sama. Jadi bukan berikatan pada dua protein. Nah, ini gambar untuk menjelaskan tadi. Jadi awalnya tubuh kurarin itu diduga menutup dua reseptor ini. Jadi ada dua reseptor berdekatan, kemudian ditutup atau diselimuti oleh tubuh kurarin. Tapi ternyata kemudian diketahui bahwa jarak antar kedua reseptor itu 9-10 nanometer, sehingga tidak mungkin tubuh kurarin bisa menutup keduanya. Sehingga kemudian ditemukan teori baru tentang mekanisme kerja tubuh kurarin, yaitu ini satu protein reseptor nikotinik, maka tubuh kurarin ini akan berikatan di sini di bagian N-quarternya satu di salah satu subunit, kemudian yang lainnya membentuk seperti ini. Jadi ada interaksi secara dengan ikatan sulfida pada reseptor pada bagian luar dari reseptor nikotinik ini. Hal yang sama juga terjadi pada pankuronium. Pankuronium ini turunan dari tubuh kurarin. Jadi pankuronium ini adalah dua molekul asetilkolin yang digabungkan. Ini asetilkolin, ini asetilkolin digabungkan menjadi molekul yang kaku, senyawa yang rigid. Nah, berikutnya ada senyawa depolarisasi. Senyawa depolarisasi ini awalnya dikembangkan dari senyawa kompetitif. Jadi senyawa sintetik dengan jarak antara dua atom N-quaterner itu seperti pada golongan senyawa kompetitif. Contohnya pada dikamitonium dan succinylcholine. Keduanya adalah contoh senyawa dengan jarak NN yang sama. Ya, ini dikamitonium ada dua N-quaterner dengan jarak 10 atom C. Kemudian succinylcholine juga, tetapi kalau pada dikamitonium semuanya atom C, pada succinylcholine tidak semua 10 atomnya atom C. Jadi ini NN, di sini ada sebetulnya ini adalah ester gitu ya, ada ester di sini. Senyawa ini mengapa disebut depolarisasi? Senyawa ini terikat kuat pada reseptor. Jadi awalnya dia bekerja sebagai agonis. Jadi dia memicu respon yang sama dengan asetilkolin, menyebabkan kontraksi otot. Tetapi begitu efek agonis hilang, kalau agonis kan biasanya begitu terikat, bekerja, ada efek, kemudian dia lepas. Tapi ini obat yang terikat kemudian bekerja sebagai antagonis karena mencegah interaksi asetilkolin dengan reseptornya, sehingga kemudian menyebabkan paralisis otot atau lemasnya otot. Jadi kalau agonis biasa dia terikat, bekerja lepas, tapi ini terikat, bekerja, tapi dia tidak bisa lepas dengan mudah. Sehingga kemudian malah dia menghalangi interaksi asetilkolin dengan reseptornya. Sehingga reseptornya tidak lagi aktif, sehingga kemudian dia berubah peran sebagai antagonis. Pada dikamitonium, masalahnya adalah ikatannya terlalu kuat pada reseptor, sehingga recovery pasien tertunda, pasien terus-menerus lemas, gitu ya, sulit untuk kembali aktif sistem saraf perifernya. Sedangkan pada succinylcholine, karena tadi ada tambahan dua gugus ester ini memungkinkan succinylcholine kemudian mengalami hidrolisis oleh kolin esterase karena dia punya gugus ester, sehingga durasi kerja antagonisnya menjadi lebih pendek, durasi efeknya jadi lebih pendek, sehingga pasien setelah selesai operasi diberikan succinylcholine sebagai masker relaksan, dia bisa segera pulih kembali kerja normal dari otot-otot organ otonomnya. Baik, demikian materi-materi sistem saraf kolinergik ya. Jadi tadi ada kita kenal agonis langsung, agonis tak langsung, kemudian antagonis muskarinik dan pemblok neuromuskuler yang terjadi senyawa kompetitif dan senyawa depolarisasi.
Baik, mari kita berdiskusi. Silakan disampaikan pertanyaannya pada sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.